Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, memberi contoh pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Langsung aja kita mulai. Pertama, perhatikan contoh berikut. Pernahkah kalian melihat tikus yang sedang memakan keju? Atau pernahkah kalian memakan tempe? Atau pernahkah kalian menanam tanaman secara hidroponik? Apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, ketiganya merupakan contoh dari bioteknologi. Memangnya bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya produk yang dapat mempermudah urusan manusia. Sehingga bioteknologi artinya pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Nah, agen bioteknologi ini berupa mikroorganisme atau organisme yang kecil. Nah, agen bioteknologi ada yang dipakai seluruhnya, ada yang dipakai bagiannya saja. Dipakai seluruhnya misalnya fungi atau jamur, kemudian virus, kemudian bakteri. Ada yang dipakai sebagian, contohnya DNA atau hormon. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, kemudian ada bioteknologi modern. Bedanya apa? Mari kita lihat ciri-cirinya. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Kemudian teknologi yang digunakan sederhana. Kemudian pemanfaatan mikroorganismenya masih terbatas. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Kemudian teknologi yang digunakan sudah canggih. Pemanfaatan mikroorganismenya sudah ditambah dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Pertama kita bahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau tradisional memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya, kemudian mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Ciri khas bioteknologi konvensional adalah adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum ada penggunaan enzim. Di sini contohnya ada pada proses pembuatan tempe yang berbahan dasar dari biji kacang kedelai. Nah, biji kacang kedelainya dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau wadah, kemudian diberi ragi tempe. Kemudian ditunggu sampai beberapa waktu sehingga jamurnya tumbuh. Ini jamurnya sudah mulai tumbuh, benang-benang hifanya sampai seperti ini. Nah, yang warna putih-putih ini adalah jamur. Ketika sudah padat ini berarti tempenya sudah jadi. Nah, proses pembuatan tempe ini dinamakan proses fermentasi. Selanjutnya, contoh penerapan bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah yogurt yang dibuat dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada kecap dibuat dengan jamur Aspergillus wendti dan Aspergillus shojae. Kemudian keju yang dibuat dengan bakteri Lactobacillus casei dan Streptococcus lactis. Tempe dibuat dengan jamur Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus arizus. Terakhir ada tape dibuat dengan menggunakan ragi, yaitu bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kita lanjut pembahasan ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA dengan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia.
Di sini perhatikan gambarnya, ini adalah contoh dari gambar gen, di mana DNA-nya direkayasa atau dirombak. Nah, seperti ini sehingga menghasilkan gen baru atau menghasilkan sifat baru. Sebagai pengingat, gen merupakan faktor pembawa sifat. Contoh penerapan bioteknologi modern pada rekayasa genetika, yaitu mengubah faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat baru. Perubahan gen dapat dilakukan melalui transplantasi inti, fusi sel, dan rekombinasi DNA. Organisme hasil rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Nah, contoh dari organisme transgenik adalah tanaman tomat flower sour yang tahan busuk karena sudah disisipi oleh gen anti beku dari ikan flounder. Jadi setelah disisipi oleh gen ikan flounder, tomatnya jadi lebih tahan lama, dia lebih tahan busuk. Kemudian pembuatan hormon menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme. Contohnya pada pembuatan hormon insulin dan hormon pertumbuhan. Pembuatan hormon insulin umumnya digunakan pada penderita diabetes, di mana membutuhkan banyak hormon insulin dalam waktu yang cepat. Nah, di sini fungsinya bioteknologi modern, jadi bisa menghasilkan hormon insulin dalam waktu yang lebih cepat dengan menggunakan bantuan dari bakteri. Nah, bakteri terdiri dari kromosom bakteri dan plasmid. Nah, plasmidnya diambil dulu diisolasi. Kemudian bakteri Escherichia coli pembawa gen insulin, bagian gen yang diinginkannya diambil, kemudian disisipkan pada plasmid yang sudah diisolasi dari bakteri tadi. Nah, setelah disisipkan, maka plasmidnya dinamakan plasmid rekombinan. Nah, plasmid rekombinan tersebut dimasukkan kembali ke dalam bakteri, sehingga bakterinya disebut bakteri rekombinan. Nah, setelah dimasukkan, kemudian bakteri rekombinan tersebut diperbanyak. Semakin banyak bakteri rekombinannya, maka semakin banyak hormon insulin yang dihasilkan. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang kedokteran. Yang pertama ada vaksin yang berfungsi mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Kemudian ada antibiotik, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Kemudian bioteknologi di bidang pertanian. Mungkin kalian sudah sering dengar hidroponik, yaitu metode bercocok tanam tanpa media tanah, namun menggunakan kerikil, pasir, sabut kelapa, dan potongan kayu. Nah, keuntungan hidroponik yaitu hasil tanamannya berkualitas tinggi, kemudian bebas hama, kemudian tidak harus mengikuti musim tanam, bisa ditanam kapanpun, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, contoh gambarnya seperti di samping ini. Nah, contoh penerapan bioteknologi modern yang selanjutnya adalah pada bidang reproduksi. Contohnya adalah pada bayi tabung, yaitu mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh induk sehingga terjadi pembuahan. Jadi pembuahannya terjadi di luar. Selanjutnya sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan dicangkokkan kembali ke dalam rahim induk, atau jika rahim induknya tidak bisa dicangkokkan kembali, maka dicangkokkan ke induk pengganti. Nah, ini contoh gambarnya ya, nih ada sel telur, di mana sel telurnya dimasukkan oleh spermatozoa. Jadi pertemuan sel telur dan spermatozoanya, pembuahannya terjadi di luar tubuh induk. Nah, seperti itu. Alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.